Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini merupakan video bagian kedua untuk kuliah perencanaan dan pengendalian produksi pertemuan ke-6. Pada video pertama, Anda sudah belajar tentang metode mix, dan kali ini kita akan lanjutkan dengan metode transportasi dalam perencanaan agregat. Di sini, metode transportasi didefinisikan sebagai sebuah metode yang digunakan untuk menentukan perencanaan agregat yang dapat meminimasi biaya untuk mengirimkan suatu komoditas dari sejumlah sumber ke sejumlah tujuan. Ini adalah dasar konsepnya. Kemudian konsep dalam perencanaan agregatnya seperti apa? Misalnya di sini adalah titik sumber, lalu di sini ada titik tujuan. Metode transportasi akan menghubungkan antara titik sumber dengan titik tujuan supaya apa yang diproduksi di titik sumber dapat memenuhi permintaan di titik tujuan. Dalam metode agregasi, kita akan analogikan ini sebagai titik produksi. Tujuannya adalah jumlah dari permintaan, sedangkan biaya yang digunakan untuk memenuhi ini adalah biaya produksinya. Beberapa masalah dalam perencanaan agregat dapat diformulasikan dalam bentuk persamaan matematis menggunakan metode transportasi. Sehingga nanti ada titik sumber, ada titik tujuan, lalu ada biaya untuk pemenuhan apa yang ada di sumber ke titik tujuan. Di sini merupakan titik produksinya, di sini merupakan titik permintaannya. Nanti kita akan mencoba meminimasi biaya yang diperlukan untuk memenuhi permintaan tersebut. Di sini yang kita hitung hanya sebatas biaya produksinya saja, supaya bisa minimal. Bagaimana cara pengerjaannya? Ini merupakan ciri-ciri dari permasalahan transportasi. Terdapat sejumlah produksi yang nanti akan kita sampaikan dalam barisnya, dan sejumlah permintaan nanti akan ada beberapa kolom. Kita akan buat dalam bentuk tabel. Sini adalah sumber, di sini adalah tujuan. Sumbernya adalah produksi, tujuannya adalah permintaan. Bagaimana caranya si sumber bisa memenuhi seluruh kebutuhan permintaan? Kuantitas komoditas yang didistribusikan dari setiap titik produksi yang diminta ke setiap titik demand tujuan besarnya diketahui. Kita tahu pada periode pertama kebutuhan permintaannya berapa sehingga kita harus produksi berapa. Pada periode kedua permintaannya berapa maka kita harus produksi berapa. Nilainya diketahui. Kemudian komoditas yang akan dikirim atau diangkut dari titik produksi ke suatu tujuan besarnya sesuai dengan permintaan dan atau kapasitas produksi sumber. Jadi kalau misalnya permintaannya ada 300, maka si sumber harus memasok ini sesuai dengan jumlah permintaannya. Namun, perlu diperhatikan juga adalah kapasitas dari si sumber. Kalau misalnya kapasitas di sumber hanya 250, sedangkan permintaannya adalah 300, maka dia harus menambah kapasitas produksinya. Bisa dengan overtime, bisa dengan subkontrak. Ongkos produksi komoditas dari suatu sumber untuk memenuhi permintaan tujuan besarnya tertentu dan diketahui. Nanti kita ada beberapa data yang kita butuhkan, yaitu data permintaan dan biaya-biaya yang terlibat dengan ongkos produksi. Baik ongkos produksi pada waktu normal, ongkos produksi pada waktu lembur, atau kita subkontrakkan. 3 ini biayanya. Kemudian kalau misalnya kita memproduksinya kelebihan, maka akan ada biaya inventory atau biaya penyimpanan. Kita akan coba pelan-pelan karena ini stepnya agak panjang dan membutuhkan bentuk tabel yang agak panjang juga. Kalau di contoh soal tadi, kita punya data 8 periode. 8 periode ini yang harus kita selesaikan dengan metode transportasi. Sebagai contoh di awal, saya akan coba dulu 4. Nanti ketika Anda sudah paham konsepnya dan step pengerjaannya, kita akan lanjutkan untuk ke 5 sampai ke 8. Kita coba dulu secara sederhana untuk 4 periode awal dulu. Di sini saya sudah gambarkan ada data untuk 4 periode yang awal tadi. Periode pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Masing-masing produksi untuk memenuhi si demand itu dia bisa dilakukan melalui produksi pada waktu normal, produksi pada waktu lembur, atau produksi menggunakan
subkontrak dari perusahaan lain. Untuk periode pertama, produksi bisa dilakukan seperti itu. Ada 3 pilihan di sini. Produksi kedua, untuk memenuhi permintaan sebanyak 375, dia juga punya 3 opsi. Reguler, overtime, atau subkon. Ketiga juga sama, reguler, overtime, atau subkon. Seterusnya seperti itu. Untuk barisnya seperti ini, sekarang kita lihat sisi kolom. Kalau misalnya dia ada 4 periode, maka kita butuh 4 periode kolom juga. Kolom 1, 2, 3, dan 4. Berarti nanti kalau ada tambahan periode kelima, Anda harus menambahkan lagi kolom untuk periode ke-5. Kemudian di bawahnya ini ada biaya persediaan. Ini ada nilai 0, maksudnya apa? Misalnya dia diproduksi pada periode pertama, digunakan juga pada periode pertama, artinya dia tidak sempat disimpan, maka tidak dikenakan biaya simpan. Biaya simpannya 0. Namun, ketika dia diproduksi pada periode pertama, namun dia baru digunakan pada periode kedua, artinya ada tambahan biaya simpan sebanyak 8. Maka seluruh biayanya kita tambahkan 8. 25 tambah 8, 33, 35 tambah 8, 43, 80 tambah 8, 88. Simpan satu periode, biayanya adalah 8. Tadi kita tahu bahwa biaya simpan itu 8.000 per periode. Berarti kalau dia disimpan untuk 2 periode, maka biaya simpannya akan jadi 2 kali lipat, yaitu 16.000. Di sini, 16. Kalau saya buat pada periode pertama, disimpan selama 2 periode, simpan 1 periode di sini, simpan lagi periode kedua, maka dia tambahkan 8 lagi. 33 tambah 8, 41, 43 tambah 8, 51, 88 ditambah 8, 96. Sekarang, ternyata dia masih disimpan lagi sampai periode keempat. Berarti dia disimpan selama 3 periode. Tadi 8.000 per unit, simpan periode 3 periode, berarti kita kalikan 3, nilainya adalah 24.000. Maka di sini tambah lagi 8.000, 41, tambah 8, 49, 51, tambah 8, 59, 96, tambah 8, 104. Jadi ini ke samping karena dia sempat disimpan, maka tambahkan 8. Sama juga dengan di periode kedua di sini. Periode kedua, dia diproduksi pada periode kedua, maka nilainya normal tadi. Kalau biaya RT-nya 25, biaya OT-nya 35, kalau subkon 80. Kalau dia memproduksi pada periode kedua untuk memenuhi permintaan pada periode ketiga, artinya dia sempat disimpan sekali. Maka ini kita tambahkan 8. Disimpan lagi satu periode, berarti tambah 8 lagi. Periode ketiga juga seperti itu. Dia diproduksi pada periode ketiga untuk memenuhi permintaan pada periode ketiga, kan artinya nggak sempat disimpan, maka biaya normal. Simpan satu periode tambah 8.000. Periode keempat, dia diproduksi pada periode keempat untuk memenuhi permintaan pada periode keempat, artinya tidak sempat disimpan, maka biayanya normal, yaitu 25, 35, 80. Terus seperti itu sampai ke bawah. Kemudian di kolom terakhir, di sini ada available capacity. Kita punya pegawainya adalah 7 orang, kemudian masing-masing bisa bikin 10 per hari, satu periodenya ada 5 hari. Berarti satu orang bisa memproduksi 50, artinya kapasitas produksinya adalah 350. Kemudian dikatakan bahwa itu maksimalnya hanya 20% dari waktu normal. Berarti 20% dari 350 unit adalah 70. Ini artinya adalah batasan maksimumnya. Dia tidak bisa memproduksi lebih dari 350 untuk RT dan 70 untuk OT. Kemudian di sini untuk SK atau subkontrak kita ada tanda cacing di sini. Tanda cacing ini maksudnya adalah tak hingga. Atau kalau bahasa anak sekarang itu adalah unlimited. Tidak terbatas, artinya mau berapapun 1 juta unit pun bisa. Tapi untuk batasan di sini akan sangat tergantung sekali dengan kondisi yang ada. Bisa jadi subkontraknya nggak bisa banyak-banyak, dia cuma bisa mampu maksimal 200 saja. Kenapa? Karena ternyata perusahaan lain juga punya batasan kapasitas. Tapi untuk latihan kali ini kita akan buat untuk kapasitas subkontraknya adalah tak terhingga.
itu dulu dipahami dalam pembuatan tabelnya. Jika sudah dipahami, kita coba isi. Sekarang, RT, regular time, tadi kapasitasnya adalah 350. Dalam metode transportasi, kita tidak perlu menggunakan kapasitas maksimal. Kita gunakan kebutuhannya saja, sesuai dengan kebutuhan. Berarti di sini saya nggak harus bikin 350, saya cukup buat 306 saja. Di sini Anda pilih mana nih yang paling murah dari satu kolom ini, 25, 35, atau 80. Yang paling murah pasti 25, kita pilih itu, maka di sini saya produksi 306. Permintaan pada periode 1 sudah terpenuhi, berarti kita bisa masuk ke periode kedua. Periode kedua 375. Kita lihat pada kolom periode kedua ini, dari seluruh nilai mana yang paling murah? Yang paling murah adalah 25. Namun di sini 25 saya tidak bisa isi 375. Kenapa? Kapasitasnya hanya 350. Tidak cukup. Maka saya di sini hanya bisa menuliskan batas maksimalnya 350. Nggak cukup dong, karena kebutuhan di periode kedua adalah 375. Bagaimana cara untuk memenuhinya? Maka di sini kita akan lihat lagi dari seluruh kolom yang ada di sini, mana lagi yang lebih murah? 35 atau 33? Masih ada yang lebih murah ternyata, 33. Maka kita bisa isikan di sini kekurangannya, yaitu 25. Perhatikan bahwa total seluruh RT per baris di sini nanti nilainya tidak boleh lebih besar dari available capacity. Kalau kita lihat di sini, di periode pertama dia produksi 306, untuk periode kedua dia produksi sebanyak 25. Totalnya masih 331. Masih cukup, tidak salah. Kalau seperti ini berarti untuk permintaan pada periode kedua diproduksi pada periode pertama sebanyak 25 dan diproduksi pada periode kedua sebanyak 350. Totalnya sudah 375. Berarti kebutuhan periode kedua sudah terpenuhi. Sekarang kita masuk lagi ke periode ketiga. Berarti periode ketiga kebutuhannya adalah 316. Kita lihat dari seluruh nilai pada kolom ini mana yang paling kecil. Yang paling kecil adalah RT pada periode ketiga. Di sini kita tuliskan bahwa kebutuhannya 316. Kapasitasnya cukup. Berarti langsung kita tulis 316. Artinya kebutuhan pada periode ketiga sudah terpenuhi. Kita bisa lanjut ke periode keempat. Pada periode keempat, kita butuhnya adalah 368. Di sini kalau kita lihat nilai kolomnya, yang paling kecil adalah 25. Maka kita tuliskan di sini 350. Kenapa? Kapasitas maksimalnya. Berarti kita masih kurang 18 lagi. Kita lihat lagi, dari seluruh kolom di sini, mana yang nilainya paling kecil? 33, 35, 33 yang paling kecil, maka kita tulis di sini kekurangannya, yaitu 18. Cek, cukup nggak? 316 ditambah 318, nilainya adalah 333. Masih memenuhi, berarti tidak masalah. Seluruh permintaan pada periode keempat sudah terpenuhi. Ini baru 4 periode, sedangkan permasalahan pada soal yang kita bahas tadi ada 8 periode. Ini adalah bentuk lengkapnya. Ada 8 periode yang harus kita penuhi di sini. Kemudian ada 8 kolom yang ada di sini sesuai dengan jumlah barisnya. Dan nanti terakhir ada tabel untuk available capacity. Tadi kita sudah bahas sampai di sini ya, periode keempat. Sekarang kita coba lanjutkan lagi pada periode kelima. 326, kita lihat pada kolom ini, dari seluruh nilai yang ada di sini, maka nilainya yang paling kecil adalah 25. Kapasitasnya cukup, kita bisa maksimalkan 326, berarti kebutuhan pada periode kelima selesai. Kemudian, kita masuk ke periode ke-6. 379. Lihat pada kolom ke-6. Lihat seluruhnya.
Di sini nilai yang paling kecil adalah 25. Karena kapasitasnya 350, maka bisa kita tulis 350 di sini. Kemudian kita cari lagi, mana nih yang paling murah? Oh, ternyata yang paling murah adalah 33. 379, yang kita perlu adalah 350, masih kurang 29. Bisa nggak kita taruh 29 di sini? Kenapa di sini saya hanya menaruh 24? Karena tidak cukup. Di sini dia punya kapasitas 350 sudah digunakan untuk memproduksi produksi pada periode ke-6 periode ke-5 sebanyak 326, artinya sisa kapasitasnya tinggal 24. Berarti di sini hanya bisa dituliskan 24 saja. Ininya tidak bisa. Kalau seperti itu, saya sudah bikin 350, kemudian produksi RT pada periode ke-5 24, nilainya baru 374. Permintaannya 379, masih kurang 5. Kurang 5-nya gimana? Kita cari lagi, mana nih yang paling murah? Setelah 33, siapa lagi yang paling murah? Yang paling murah ternyata 35. Berarti di sini kita masukkan 5. Bisa nggak 5? Cukup. Karena kapasitas produksinya ada periode ke-6 terpenuhi semua. Sekarang kita masuk periode ke-7, 336. Kita lihat dari sini seluruhnya mana yang paling murah. Yang paling murah adalah 25. Kita bisa masukkan seluruhnya 336 karena masih masuk dalam kapasitas 336. Berarti permintaan pada periode ke-7 terpenuhi. Kemudian terakhir masuk pada periode ke-8. Periode ke-8 diproduksi pada periode ke-8. Kita lihat di sini totalnya mana yang paling murah. Yang paling murah adalah 25. 25 kita hanya bisa masukkan dia, alokasikan 350 menggunakan kapasitas maksimalnya, berarti masih kurang 41. 41-nya mau kita alokasikan kemana lagi nih? Kita cari lagi di seluruh data ini mana yang paling murah. Ternyata yang paling murah adalah 33. Bisa nggak di 33 ini kita alokasikan semua 41? Kita lihat di sini, 350 sudah digunakan untuk produksi sebanyak 336, berarti sisanya tinggal 14. Maka yang bisa kita alokasikan di sini hanya 14. Padahal tadi kita kurangnya 41. Berarti kita masih perlu untuk mencari alokasi produksi sebanyak 27 unit. Cari lagi, mana yang paling murah dari seluruh ini? Yang paling murah adalah 35. Maka kita input lagi di sini 27. Sehingga 27 tambah 350 tambah 14, hasilnya adalah 391. Maka permintaan pada periode ke-8 terpenuhi. Pertanyaannya sekarang, kalau misalnya di sini permintaannya ada 600, ini gimana? Ya berarti Anda harus habiskan semua. Cari semuanya. Dari sini nggak cukup, cari lagi mana yang paling murah, alokasikan lagi. Cari lagi mana yang paling murah, alokasikan lagi, dan seterusnya. Biasanya, metode transportasi ini merupakan metode yang paling efisien untuk menghasilkan biaya agregat. Setelah Anda lakukan perhitungan dalam tabel ini, baru kita akan menghitung berapa biaya yang dibutuhkan. Pada periode pertama, RT cost-nya berapa? Berarti totalnya dikali dengan biaya cost-nya tadi 25.000. Di sini total overtime dikali biayanya tadi adalah 35.000. SK, total yang di SK-kan dikali dengan biayanya adalah 80.000. Lalu Anda totalkan seluruhnya sehingga kita bisa memperoleh berapa biaya agregat. Ini gambarannya untuk metode transportasi. Sekarang kita lihat untuk metode agregat terbaik mana nih? Dari level, chase, subcontract, mix, dan transportation mana yang paling baik? Sama dengan metode peramalan sebelumnya, tidak ada satupun metode yang paling baik. Tetapi kita bisa melihat bahwa di antara kelima metode ini, metode yang paling dapat kita gunakan atau metode yang paling baik adalah metode yang bisa memberikan biaya paling rendah atau biaya yang paling minimum. Sehingga setiap kasus bisa beda-beda. Bisa jadi level yang terbaik, tetapi di kasus lain metode transportation yang paling baik. Namun umumnya banyak yang menggunakan transportasi untuk bisa mendapatkan biaya transportasi terendah. Dari sini kita bisa rangkum
keunggulan dan kerugian dari masing-masing metode. Karena tidak ada satupun metode yang paling unggul, masing-masing metode pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Nanti ini dapat dipertimbangkan untuk mengetahui metode mana yang paling cocok digunakan oleh perusahaan. Baik untuk mengubah tingkat persediaan, menyeragamkan jumlah tenaga kerja dengan melakukan hiring dan firing, mengeragamkan tingkat produksi melalui lembur, atau melakukan subkontrak. Ada juga beberapa pilihannya untuk menggunakan karyawan paruh waktu, mempengaruhi permintaan, melakukan tunggakan pemesanan selama permintaan tinggi, yaitu melalui inden, dan menggunakan perpaduan produk dan jasa untuk counter seasonal. Sehingga nanti kalau musimnya lagi tinggi, maka kita alihkan ke produk yang lain. Baik, ini untuk metode agregat. Sekarang kita coba untuk review. Untuk materi yang akan diujikan pada UTS nanti, ada beberapa hal yang perlu Anda pelajari, yaitu mulai dari pertemuan 1 sampai dengan pertemuan ke-7. Baik dari fungsi perencanaan, peramalan fungsinya apa, metode-metode yang sudah kita pelajari, naif constant, moving average, weight moving average, single exponential smoothing, double exponential smoothing, baik Brown atau Holt. Mungkin untuk yang triple exponential smoothing atau Winter tidak dulu, karena kemarin kita tidak bisa menggunakan Minitab. Kemudian kita menggunakan trend, baik yang linear maupun kuadratik, dan trend dengan seasonal adjustment. Sedangkan untuk perencanaan agregat, kita sudah mempelajari 5 metode, level, chase, subcontract, mix, dan transportation. Ini adalah materi-materi ujian tengah semester nanti. Silakan Anda pelajari. Saya juga akan memberikan soal beberapa tahun yang lalu sebagai gambaran untuk Anda seperti apa sih bentuk ujian nanti. Ini untuk UTS-nya nanti. Penyelesaian UTS harus dilakukan secara manual dan dikerjakan pada selembar kertas. Kemudian Anda upload melalui sistem e-learning. Anda boleh menggunakan kalkulator untuk membantu perhitungan Anda. Waktu ujiannya dibatasi 120 menit, ditambah 10 menit untuk upload. Tidak ada lagi waktu tambahan. Kalau ada trouble, mohon hubungi dosen pada waktu itu. Tidak di luar, tidak setelah, tetapi pada range waktu itu. Ketika terjadi kecurangan dalam pelaksanaan UTS, misalnya saya bisa buktikan bahwa ini hasil contek, maka yang dicontek maupun mencontek itu akan dikenakan sanksi. Sanksinya yang paling berat adalah mendapatkan nilai E tanpa diberikan kesempatan untuk remedial. Dan yang paling penting adalah mohon Anda jujur pada diri sendiri dan melakukan yang terbaik. Semangat! Dan ini adalah tugas untuk kuis kedua. Kita akan coba rangkum tugas pada pertemuan ke-6 dan tugas pada pertemuan ke-7. Kalau pertemuan ke-5 kemarin ketika dibikin kuis, banyak yang protes karena ternyata ada yang menang gara-gara NIM-nya lebih kecil dibandingkan yang lain. Sekarang kita coba bahwa hasil forecast-nya kita gunakan sama untuk seluruh mahasiswa. Di sini Anda diminta untuk menggunakan 2 buah metode perencanaan agregat yang telah dipelajari. Bebas Anda mau yang mana, yang penting Anda pilih 2. Lalu Anda hitung rencana agregatnya dengan data sebagai berikut. Ada hadiah lagi bagi Anda yang berhasil mendapatkan nilai agregat paling kecil. Di sini syaratnya adalah nanti ketika ada 3 orang atau lebih yang mendapatkan nilai agregat yang sama kecilnya, itu kita akan lihat dari mana yang lebih dulu mengumpulkan tugas. Itu dulu dari saya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.